DPR jawab tuntutan rakyat 17+8. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyepakati 6 poin yang ditandatangani oleh pimpinan DPR. Di antaranya, komitmen menghapus anggaran tunjangan perumahan. Pasca demonstrasi akhir Agustus lalu, sejumlah aktivis ditangkap dan ditahan dengan tuduhan menghasut dan memprovokasi demonstran. Tujuh tahun pasca bencana alam, pembangunan di Kota Palu gencar dilakukan. Salah satunya pembangunan kembali jembatan Palu 4 yang dahulunya menjadi ikon Kota Palu, namun hancur diterjang tsunami pada 28 September 2018 silam. Selamat siang saudara, kita jumpa lagi dalam program Kompas Siang. Selain 3 sorotan utama tadi, simak juga informasi hari ini adalah Indonesia berpesta gol kala jumpa Taiwan pada duel FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan ini disyukuri seluruh tim untuk meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. Lebih lengkap informasinya bersama saya Imron Fadilah di Kompas Siang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Longsor terjadi di sebuah pertambangan batu di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tiga orang tewas akibat peristiwa ini. Bencana longsor terjadi di pertambangan batu di Desa Marjanji, Aceh, Kecamatan Aik Songsongan, Kabupaten Asahan. 3 orang pekerja tewas di lokasi tertimbun longsoran batu. Sementara 1 orang berhasil diselamatkan, namun mengalami luka berat dan masih dalam perawatan medis. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi serta penanggung jawab di pertambangan terkait peristiwa ini. Menurut kepala desa setempat, kejadian maut ini bukan pertama kali terjadi. Tahu saya kejadian padas lah, batu padas lah. Batu padas. Kalau untuk korbannya ada berapa orang? Yang setahu saya 3 orang yang meninggal, 1 masih di rumah sakit, katanya dilarikan ke rumah sakit. Itu setahu saya dari kecil itu bangunan galian sudah ada. Jadi kok perkara izinnya berkelanjut, saya pun kurang jelas dari situ. Tapi kurang setahun yang lalu 2 orang, setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Oh, berarti bukan kali pertama itu ya? Ya, setahu saya nggak kali pertama lah. Udah pernah juga kejadian longsor juga di lokasi itu ya? Iya. Informasi lainnya, 5 jenazah warga negara Indonesia korban heli jatuh di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sudah diserahkan ke keluarga. Dari total 8 jenazah korban kecelakaan helikopter PKRGH, saat ini hanya 3 korban warga negara asing yang masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin. 3 WNA ini berasal dari Australia, Brazil, dan India. Sementara itu, 5 jenazah korban warga negara Indonesia telah dijemput dan dibawa pulang oleh keluarga untuk dimakamkan di daerah masing-masing.